Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kita telah menyelesaikan tafsir ayat pertama dari surat At-Talaq. Namun dalam rangka pendalaman terkait dengan ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna, terkait dengan tata cara tolak syar'i sunni, ya, yang diperintahkan di sini fatalliquhunna li'iddatihinna. Pernah terjadi kasus, ya, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang mentalak istrinya dalam keadaan sedang haid. Kemudian Umar, ayahnya yaitu Umar radhiyallahu anhu, menanyakan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Ibnu Umar, ya, untuk merujuk istrinya. Murhu falyuraji'ha, perintahkan dia agar merujuk istrinya. Thumma liyatrukha hatta tathur, kemudian hendaknya dia biarkan istrinya sampai suci setelah dia rujuk, ya. Dan perintah Nabi di sini untuk bimbingan Nabi kepada Ibnu Umar agar merujuk istrinya. Sebenarnya di sini ini riwayat muttafaq alaih, sudah pernah ana singgung sebelumnya, namun untuk penegasan ini menunjukkan bahwa talak tersebut, yakni talak bid'i, talak yang dijatuhkan dengan cara yang haram tersebut karena ditalak dalam keadaan haid, ya, tidak sesuai dengan ayat fatalliquna li'iddatihinna. Talak itu meskipun salah, haram, tetapi tetap dianggap, tetap jatuh. Ini yang rajih. Di sana ada khilaf yang panjang, ya, namun ini yang benar. Talak itu jatuh. Nah, dan ini, ya, yang benar dalam masalah ini. Karena Nabi merintahkan kepada Ibnu Umar agar merujuk, ya, agar rujuk, berarti talak jatuh. Karena jika tidak jatuh maka tidak ada rujuk. Jika tidak dihitung maka tidak ada rujuk. Nah, kemudian kaifiahnya ketika rujuk, tsumma liyatrukha hatta tahur, kemudian hendaknya, ya, setelah dirujuk kembali, biarkan sampai dia suci, tsumma tahidhu, kemudian haid, tsumma tathur, kemudian suci dari haidnya. Nah, baru kemudian, ya, dia lihat kembali urusannya. Tsumma insya amsaka ba'du, kemudian jika dia ingin dia tetap pertahankan. Wa insya tallaqa qabla yamassa, dan jika dia ingin mentalak maka talak sebelum dia sentuh, sebelum dia gauli, ya, ada hubungan. Baik. Kemudian Nabi menjelaskan fatilkal iddatul lati amarallahu an tutallaqa lahan nisa, itulah iddah yang Allah perintahkan agar wanita ditalak, ya, karenanya, ditalak untuknya. Naam, agar segera beriddah. Nah, perhatikan. Berarti, ya, yang talak bid'i, yang menjadi syariat tadi, yang haram itu adalah pada saat haid. Berarti yang benar apa? Yang syar'i ditalak dalam keadaan suci
Sebagaimana di sini. Wa in syaa talaqa qabla ayyamas. Jika dia ingin, dia talak pada saat suci tadi sebelum dia sentuh. Ya, sebelum terjadi hubungan. Nah, itu yang benar. Nah, adapun dalam keadaan haid, maka itu salah, ya, itu bid'ah, itu haram. Nah, dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar, kemudian datang sampai pertanyaan kepada Nabi SAW melalui Umar, kemudian datang fatwa tadi, hadis tadi. Baik, bagaimana jika mentalaknya dalam keadaan hamil? Tadi kita sudah pegang ya, dalam keadaan haid tidak boleh. Nah, dan sudah kita pegang tadi, yaitu dalam keadaan suci sebelum terjadi hubungan. Nah, bagaimana jika dalam keadaan hamil? Wanita kalau hamil kan tidak haid ya. Wanita jika hamil itu tidak haid. Nah, tetapi dia hamil. Nah, pada riwayat Muslim lainnya ada lafaz dengan lafaz murhu falyurajiha, perintahkan kepada Ibnu Umar agar dia merujuk istrinya. Tsumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Kemudian hendaknya dia mentalaknya jika memang mentalaknya dalam keadaan tahiran, suci. Tadi sudah kita ketahui suci ya, sebelum terjadi hubungan, au hamilan, atau dalam keadaan hamil. Karena jika dia hamil berarti jelas masa iddahnya. Nah, jika dia hamil maka jelas masa iddahnya. Jadi jika jelas dia hamil juga boleh ditalak. Nah, dua di sini, dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Di sini pada riwayat yang kalian dengar dari hadis Ibnu Umar tadi, ya, lafaznya seperti itu. Nah, sekarang jika mentalak dalam keadaan suci, ya, dengan syarat tidak terjadi hubungan syarat suci itu, apakah dipersyaratkan setelah mandi suci? Nah, itu. Wanita jika suci dari haid kan wajib mandi suci ya. Nah, mandi suci dari haid. Apakah harus menunggu dia mandi suci dulu? Atau bisa langsung ditalak? Langsung saat dia suci dari haid meskipun belum sempat mandi suci langsung ditalak, atau nunggu dia suci dulu? Mandi suci dulu. Ada khilaf di antara ulama. Tetapi ada hadis riwayat ya, yaitu riwayat An-Nasa'i. Dari hadis tadi, hadis Ibnu Umar, riwayat An-Nasa'i. Lafadznya mur Abdullah falyurajiha, perintahkan Abdullah agar dia merujuk istrinya. Fa idza tasalat, kemudian apabila istrinya telah mandi suci, falyatrukha, hendaknya dia biarkan hatta tahiyadha, sampai dia haid. Fa idza tasalat, kemudian apabila telah mandi suci, min haidatiha al-ukhra, dari haidnya yang berikutnya itu, fala yamassaha hatta yutalliqaha, maka jangan ya menyentuhnya, berhubungan sampai dia mentalaknya, jika memang ingin mentalaknya. Fa in syaa'a ayyumsikha falyumsikha, jika dia ingin mempertahankannya dia pertahankan. Asy-syahid pada riwayat An-Nasa'i ini ya, terdapat persyaratan iktisal. Fa idza tasalat min haidatiha al-ukhra fala yamassa hatta yutalliqaha, apabila dia telah mandi suci dari haid berikutnya itu maka jangan menyentuhnya, berhubungan hingga dia mentalaknya. Artinya apa? Berarti dipersyaratkan jatuh setelah mandi. Jika belum mandi meskipun sudah suci dari haid tetapi belum mandi suci maka belum boleh. Tunggu sampai dia mandi suci dulu. Ya, setelah mandi suci ya dan hendak mentalaknya maka jangan ya melakukan hubungan.
kemudian ditalak. Riwayat An-Nasa'i ini telah dinilai sahih Al-Albani. Telah dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, berdasarkan ini berarti yang rajih ya setelah mandi suci. Jadi jangan terburu-buru, tunggu sampai mandi suci. Setelah mandi suci baru dijatuhkan. Nah, berdasarkan riwayat ini. Baik, jadi dua ya. Jadi yang bid'i yaitu saat haid. Nah, juga berdasarkan pendapat yang rajih ya, meskipun sudah suci tapi belum mandi suci. Nah, belum boleh. Baik. Kapan bolehnya? Sudah suci dari haidnya. Ketika sudah suci dari haid dan sudah mandi suci. Sudah mandi suci tanpa melakukan hubungan. Kemudian juga boleh apabila jelas dia dalam keadaan hamil. Nah, karena dalam dua keadaan ini dia bisa langsung beriddah. Setelah mandi suci dan tidak melakukan hubungan, berarti dipastikan ya dia akan haid nanti. Maka dia langsung menghitung haid itu karena masa iddahnya 3 kali haid. Apabila dia dalam keadaan hamil, masa iddahnya jelas yaitu hamilnya itu ya menunggu sampai dia melahirkan. Nah, dengan melahirkan berakhir masa iddahnya. Baik. Sekarang apabila dia sedang nifas, boleh ditalak apa tidak? Sedang nifas, boleh ditalak apa tidak? Apakah termasuk bid'ah atau syar'i? Nah, nifas ya semakna dengan haid. Dia tidak suci, kan begitu. Dia juga tidak hamil. Sementara tadi riwayat Muslim Nabi mengatakan murhu falyurajiha, perintahkan Ibnu Umar. Nabi mengatakan kepada Umar, murhu, perintahkan Ibnu Umar falyurajiha agar dia merujuk istrinya. Tsumma yutalliqha, kemudian dia mentalaknya dengan mau melalui proses tadi kita dengar, yaitu biarkan dulu ya dia suci dari haid itu, setelah rujuk biarkan suci dari haid itu, kemudian haid lagi, kemudian suci dari haid itu dan sudah mandina di situ. Ya. Pada riwayat ini falyurajiha murhu falyurajiha tsumma yutalliqha tahiran aw hamilan. Kemudian talak dalam keadaan suci atau hamil. Suci atau hamil. Nifas masuk ke mana? Nifas tidak suci, tidak juga hamil. Nah, karena barusan melahirkan. Nah, sementara nifas itu semakna dengan haid. Berarti masuk dalam keumuman makna hadis tidak boleh dalam keadaan nifas. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Dari segi dalil sepertinya lebih kuat dan jelas lebih hati-hati. Ya, bisa difahami? Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Ya. Kemudian apabila balagna ajalahunna, ini maknanya bukan apabila telah wanita-wanita yang ditalak itu, istri yang ditalak itu telah sampai pada batas akhir masa iddahnya. Famsikuhunna, maka ya pertahankanlah mereka bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf, au farikuhunna bima'ruf, atau pisahkan dengan cara yang ma'ruf. Ya, bukan begitu maksudnya, karena jika sudah sampai pada batas akhir, sudah berakhir masa iddahnya, maka tidak mungkin imsak.
imsakuhunna tidak mungkin dipertahankan, yakni dirujuk karena sudah berakhir masa iddah. Kan telah kita pelajari bahwa kesempatan merujuk istri pada talak sebagaimana dibicarakan di ayat pertama itu talak raj'i, talak 1 atau talak 2 adalah di masa iddah. Ya, di masa apa? Di masa iddah. Di situ kesempatannya. Ya. La'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Ya, la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Seperti kita baca tafsirnya, ya, barangkali moga-moga Allah Subhanahu wa taala menciptakan setelah itu suatu perkara barusan baru. Allah menciptakan muncul rasa belas kasih dan cinta di hati suaminya, di kalbu suaminya sehingga rujuk, ya, rujuk kembali istrinya, ya, atau faktor sebab dia mentalak istrinya di masa iddah telah hilang faktor itu sehingga dia kembali merujuk istrinya. Nah, amran jadidan, ya, Allah menciptakan urusan baru yakni suaminya merujuk kembali. Itu di masa iddah. Ini maksud famsikuhunna ma'ruf. Maka pertahankan mereka dengan cara yang ma'ruf, yaitu dirujuk untuk dipertahankan, tidak dibiarkan sampai berakhir masa iddah sehingga benar-benar lepas gitu. Tidak, tetapi dipertahankan dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan cara rujuk. Itu tentunya di masa iddah. Berarti bukan maksudnya balagna jalahunna artinya telah sampai akhir, batas akhir masa iddahnya. Karena jika sudah berakhir masa iddah tidak bisa rujuk. Harus dengan apa? Jika ingin kembali binikahin. Jadi harus dengan akad nikah yang baru. Ya, sama dengan ayat pertama, idza tallaqtumun nisa, apabila kalian hendak mentalak, bukan telah mentalak. Sama dengan ini. Fa idza balagna jalahunna, bukan apabila telah mencapai akhir masa iddahnya. Ini sudah habis. Karena sudah tidak mungkin di situ rujuk. Imsak dengan cara rujuk tidak bisa, harus nikah lagi. Jadi maksudnya apa? Apabila mendekati, fa idza balagna jalahunna, apabila istri yang ditalak dan talak raj'i itu, ya, talak 1 talak 2 telah mendekati batas akhir masa iddahnya, jangan sampai berakhir. Mendekati batas akhir, ya, segera jika memang ingin rujuk segera dirujuk. Karena jika sampai ke batas akhir berakhir masa iddah, bukan lagi suami istri, tidak bisa lagi dirujuk. Bisanya jika mau nikah lagi, dinikahkan lagi oleh walinya, ya, akad baru lagi. Nah, acara lagi. Nah. Baik. Tetapi syaratnya apa? Fa'amsikuhunna bima'ruf wa fariquhunna bima'ruf. Nah, coba ya dengar penjelasan As-Sa'di. Makna yang Anda sampaikan tadi. Sa'di rahimahullah mengatakan, fa idza balagna jalahunna ay idza qarabna inqidha al-iddah. Apabila telah mendekati berakhirnya masa iddah. Li'annahunna, karena sesungguhnya mereka istri yang ditalak di antara raj'i tersebut, lau kharajna minal iddah, jika sudah keluar dari masa iddah, lam yakuniz zawju mukhayyaran bainal imsak wal firaq. Suami tidak lagi punya hak pilih antara imsak, mempertahankan yaitu dengan cara rujuk, ya, dan memisahnya, yakni membiarkan tanpa dirujuk. Itu tidak ada lagi pilihan itu, karena sudah berakhir masa iddah. Bisanya jika mau kembali harus nikah. Jadi maksudnya jika sudah mendekati ya berakhirnya masa iddah, jangan sampai berakhir. Jika memang ingin kembali cepat sebelum masa iddah berakhir, fa'amsikuhunna, tetapi dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh, ya, tidak boleh dengan cara yang mungkar. Harus dengan ma'ruf. Ma'ruf lawannya apa? Mungkar. Ya. Bagaimana maksudnya? Nah, lihat penjelasannya.
Kata Sa'di rahimahullah, famsikuhunna bima'ruf ay ala wajhil mu'asyaratil hasanah, yaitu pertahankan, yaitu dengan cara dirujuk dengan bentuk mu'asyarul hasanah, dengan bentuk pergaulan yang baik. Was-suhbah al-jamilah, ya, dengan cara kebersamaan yang indah. La ala wajhi ad-dirar, la ala wajhi ad-dirar, la ala wajhi ad-dirar, bukan dalam bentuk, bukan dipertahankan, dirujuk, ya, dengan bentuk bermaksud untuk memudaratkan wanita itu. Bukan dengan maksud memudaratkan, ya. Wa iradatis syarri wal habs, bukan dengan maksud untuk kejelekan terhadap wanita itu dan maksudnya untuk menghalangi. Maksudnya dibiarkan beriddah, pas hampir berakhir masa iddah. Karena jika sudah berakhir masa iddah, dia bebas. Tidak ada lagi hak suaminya yang butuh dia perhatikan. Dia setelah itu bebas menikah dengan laki-laki lain jika ada yang melamar setelah masa iddah berakhir. Tapi sebelum masa iddah berakhir, cepat-cepat dirujuk. Rujuk kembali. Jadi tidak bisa nikah dia. Padahal sebenarnya dia tidak mau. Dia sebenarnya sudah tidak suka. Nah, ya. Dan tidak ada isyrah, tidak ada pergaulan dan kebersamaan dalam rumah tangga yang baik setelah itu. Hanya semata-mata ingin habis, hanya ingin dikurung saja, dihalangi, ya. Jadi terkatung-katung, tersiksa seperti itu. Karena ketika rujuk suaminya, dia kembali jadi istri. Padahal tadi sudah hampir berakhir kan. Kalau berakhir dia bebas, ada yang melamar bisa nikah. Tapi ini sebelum berakhir rujuk. Padahal sebenarnya, ya, dia suami ini sudah tidak ada keinginan, ya. Oleh karena itu dia hanya menderita. Nah, ini mungkar, bukan ma'ruf. Nah, mungkin ada yang berkata, ya, caranya istri jangan mau kalau dirujuk. Kalau suaminya seperti itu, meskipun suami mau rujuk, jangan mau, tolak rujuknya. La yanfa', tidak bermanfaat penolakan, tidak bisa menolak. Istri dirujuk tidak bisa menolak. Mau tidak mau jika dirujuk sah. Karena dia istri. Lain pernikahan. Pernikahan harus ada persyaratan ridho, ya. Rela, jika tidak rela, tidak ridho, ya tidak mungkin. Ya, tidak bisa. Dan begitu. Adapun ini dia masih istri, hak suami untuk rujuk, mau tidak mau harus kembali jika suami rujuk. Ya. Tahu atau tidak tahu dia dirujuk, sah. Nah, jadi tidak bisa menolak. Intinya sekarang, ya, oh jangan ini, mau'idhah ini kembali kepada suami, jangan main-main. Nah, famsikuhunna bima'ruf, yang cara ma'ruf, tujuan yang memang baik, jika memang benar, yakni memang muncul kembali, ya, apa yang disinggung di ayat yang pertama, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra, memang muncul mahabbah kembali, rasa cinta kembali, ya, rahmat, belas kasih kepadanya, kemudian memang ingin diperbaiki kembali. Nah, ya, terus-terus itu apa yang telah kita jelaskan, dengan cara yang ma'ruf. Baik, sehingga setelah itu kembali baik, ya, kembali baik hubungan suami istri itu, ya. Pergaulan itu dalam rumah tangga kembali baik, normal. Nah, tercipta kembali, nah, kebahagiaan. Nah, itu famsikuhunna bima'ruf. Nah, baik. Adapun sebaliknya tadi di mungkar, fala yajuz, maka tidak boleh. Nah, atau jika memang tidak mau merujuknya dengan cara yang ma'ruf, ya sudah, biarkan sampai masa iddahnya selesai. Nah, ay au fariquhunna bil ma'ruf ay firaqan la mahdhura fihi. Biarkan
sampai masa iddah berakhir, kemudian terjadi perpisahan dengan cara yang damai, tidak ada perang. Nah, banyak suami istri yang sudah selesai tapi perang jalan terus. Nah, jangan, dengan cara yang damai, selesai. Itu makna ma'ruf. Fariqun bi ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang mungkar. Kata Sa'di, ai firaqan la mahdhura fi, yakni perpisahan yang tidak ada ya hal yang diwaspadai di situ dari suatu kesalahan, ya, dari suatu pelanggaran. Min ghairi tasyatum, tidak terjadi caci maki. Ya, ini yang anak ungkapkan tadi dengan perang itu. Nah, tanpa perang ini tidak ada caci maki, saling mencaci, ini memaki, ya, wala takhasum, tidak terjadi perselisihan. Nah, wala qahrun laha ala akhdhi syai'in min maliha, dan tidak ada juga pemaksaan kepada wanita itu untuk ya dibuat terpaksa sehingga dia harus memberikan sesuatu dari hartanya, ya, membayar suaminya, padahal itu tidak dengan cara yang dibenarkan syariat. Itu maksudnya fariqun bil ma'ruf. Nah, ya sudah, tidak dipaksakan. Yang namanya suami istri jika memang sudah tidak cocok, tidak bisa dipertahankan, ya pisah dengan baik-baik gitu. Nah, jangan saling mendolimi. Baik, dan ini sekarang secara khusus mau'idhah ini untuk suami. Jangan sampai orang mendoliman. Famsikuna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kemudian perintah ya untuk mempersaksikan hal itu, asyhidu dzawai adlin minkum, dan persaksikanlah ya wa asyhidu, ya, persaksikanlah dzawai adlin minkum, kepada dua. Dzawai ini mutsanna, ya, mutsanna. Dzawai adlin minkum, kepada dua pria yang memiliki adalah. Adalah itu adalah ya istiqomah agamanya, ya, bebas, bersih dari faktor-faktor kefasikan, yakni dia adil, bersih dari kedoliman. Nah, orang yang zalim, ya, fasik, tidak disebut adil. Orang yang adil berarti dia bebas dari kedoliman, dari kefasikan. Nah, dengan itu dia terpercaya. Itu syaratnya. Jadi bukan sembarang orang bisa jadi saksi. Persyaratan saksi itu harus memiliki adalah. Adalah adalah istiqamat fid din, konsisten agamanya. yakni as-salama min asbabil fisq, keselamatan dari faktor-faktor kefasikan. Jadi bukan orang yang zalim fasik, tetapi dia orang yang adil. Nah, sehingga terpercaya. Nah, sekarang permasalahannya, perintah wa asyhidu, persaksikan kepada dua orang yang adil tadi. Persaksi, apa yang diperintahkan untuk dipersaksikan? Apakah rujuk, ya, atau mencakup rujuk dan talak? Pada ayat ini, terkait tafsir ayat ini, ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Nah, adapun As-Sa'di rahimahullah memilih, ya, pendapat yang mengatakan bahwa perintah mempersaksikan di sini meliputi rujuk dan talak, dua-duanya. Yani jika mentalak maka persaksikan dua saksi pria yang adil. Jika merujuk, persaksikan kepada dua, ya, saksi pria yang adil. Nah, ini yang dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah. Nah, bisa dilihat di tafsirnya. Nah, di tafsirnya Sa'di rahimahullah mengatakan ai rajulaini muslimaini adlain, dua pria muslim yang adil. Saya sudah jelaskan, ya, mana adil. Lianna fil ishadil madkur. Nah, sebelum itu washidu. Baik, washidu ini yang kita inginkan, washidu ala talaqiha wa raja'atiha. Persaksikan atas talaknya dan rujuknya. Jadi
perintah asyhadu ini kembali kedua perkara yang disinggung sebelumnya. Ya, dan yang disinggung sebelumnya pada ya, sebelumnya ayat pertama adalah talak. Kemudian ayat kedua di sini yang disinggung adalah famsikuhunna. Famsikuhunna itu apa? Rujuk. Nah, di ayat pertama talak, di ayat kedua famsikuhunna bil ma'ruf itu rujuk. Jadi kemudian ada perintah washidu, artinya ini mencakup perintah mempersaksikan ketika mentalak, menjatuhkan talak, dan ketika yang menjatuhkan rujuk. Tetapi di sini bukan berarti harus saat itu. Nah, bukan berarti mempersaksikannya dituntut saat itu, bisa disusulkan. Nah, baik. Jadi sekarang As-Sa'di memilih bahwa ayat maknanya meliputi perintah untuk mempersaksikan talak dan rujuk. Baik. Sedangkan selain As-Sa'di rahimahullah, seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Syaukani dalam Fathul Qadir, mereka memilih pendapat yang mengatakan bahwa perintah wa asyhidu di sini hanya perintah mempersaksikan rujuk. Perintah mempersaksikan rujuk. Karena itu yang disinggung di ayat kedua. Ini bagian dari ayat yang kedua, kelanjutan ayat kedua, dan yang disinggung di awal ayat kedua hanya fa'amsikuhunna ya bima'ruf, yaitu pertahankan yakni dengan cara rujuk, atau dibiarkan sampai berakhir masa iddah dengan cara ma'ruf, yaitu fa'ufariquhunna bima'ruf. Baik. Tetapi tidak masalah. Ini khilaf dalam terhadap tafsir ayat ini, namun di sana ada hadis yang akan disebutkan nanti pada pertemuan berikutnya, hadis Imran bin Husain ya, yang menisbatkan itu kepada sunnah Nabi SAW, adanya perintah untuk mempersaksikan talak dan mempersaksikan rujuk. Jadi dua-duanya dituntut ya, ketika melakukan talak, ketika melakukan rujuk, persaksikan kepada dua pria muslim yang adil, dan tidak harus dipersaksikan langsung saat itu, bisa disusulkan. Dan hukumnya akan kita bahas nanti khilaf, tetapi yang rajih hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab, tidak wajib. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.